ketemu kembali di channel Agus Gumes. Pagi hari ini kita dapat request dari teman-teman yang ada di luar Kalimantan Timur khususnya. Mereka minta bagaimana rute Samarinda ke Tenggarong. Ya, kita coba membuat videonya hari ini untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang ada di luar kota Samarinda Tenggarong, bagaimana kondisi jalan dan rute yang ada di Samarinda menuju Tenggarong lebih terupdate-nya di awal tahun 2023 ini. Oke teman-teman, mari yuk kita lanjutkan perjalanan kita ke Tenggarong pada pagi hari ini untuk melihat sejauh mana kondisi jalan yang ada di Samarinda menuju Tenggarong dari provinsi ibu kota Kalimantan Timur menuju ke kota terdekat di Kalimantan Timur. Oke, yuk let's go. Perjalanan kita mulai dari simpang 4 Ring Road Samarinda menuju ke Jalan Tenggarong. Hari ini jalan gerimis, mudah-mudahan kita lancar sampai tujuan. Nah, jalannya 2 jalur, ada taman di tengahnya, dan jalan 2 jalur ini sampai kota Tenggarong semuanya 2 jalur. Daerah sini jalan cukup bagus dan tidak berbahaya. Kondisi jalan mulus. Ini adalah salah satu kota penyangga ibu kota negara Nusantara yang akan didirikan di daerah Sepaku. Ini adalah tanjakan pertama dari Samarinda yang dijuluki sama warga atau masyarakat sini adalah tanjakan Gunung Sampah atau tanjakan Bukit Pinang, karena dulu di sini banyak pohon pinang. Sebelahnya ada kampung namanya Pinang Seribu. Kenapa disebut Bukit Sampah? Karena ada pembuangan TPA terakhir sampah di sini sebelah kanan ini. Tanjakan ini cukup bahaya teman-teman karena sangat tinggi sekali. Sering terjadi kontainer truk-truk itu termundur di sini, tidak bisa menguasai kondisi medan jalan. Jadi tanjakan pertama ini juga cukup hati-hati, baik yang naik maupun yang turun di sebelahnya juga cukup tajam. Jadi hati-hati di daerah sini. Nah, sebelah kanan ini ada penumpukan sampah atau pembuangan sampah terakhir. Nah, ini disebut gunung sampah. Setelah itu turun gunung juga agak bahaya. Disebut di sini adalah turunan pergudangan. Karena sebelah sini kiri ada pergudangan besar, komplek pergudangan. Nah, ini juga hati-hati karena setelah ini ada tanjakan yang paling ditakutin sama pengendara-pengendara roda 4 atau roda 2, karena gunungnya cukup tinggi dan berbelok. Sini juga tidak kalah sering terjadi mobil mundur, truk besar atau box yang bermuatan, dan ini juga cukup bahaya karena sering tumpah di sini koral-koral dari semen yang tumpah. Nah, ini tanjakan yang cukup bahaya. Jadi tetap waspada bagi pengendara-pengendara pemula atau kondisi mobilnya yang kurang fit. Nah, ini salah satu contohnya. Ini ada truk yang tertahan di situ. Cukup hati-hati karena pas di puncak sini adalah tempat putaran kendaraan roda besar yang dari pergudangan. Setelah ini turunan ini tidak terlalu berbahaya karena di sini orang rata-rata mengurangi kecepatan. Cuma di sebelahnya itu hati-hati karena tanjakan cukup tinggi. Nah, ini contohnya truk bermuatan alat berat. Ini juga sudah susah jalan di sini karena memang tinggi.
Jalannya cukup berkelok-kelok karena jalan ini juga sejarahnya adalah mengikuti punggung gunung zaman kayu tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, zaman dulu, dimana pengertian punggung gunung atau pematang itu adalah jalan yang menghindari pembuatan jembatan atau gorong-gorong zaman dulu. Dan menurut karakteristik hutan, untuk mengambil kayu itu rata-rata yang ada adalah di punggung gunung. Jadi padat kayunya di punggung gunung itu. Makanya zaman dulu banyak jalan dibuat di punggung gunung, dan itu terbawa sampai sekarang. Namun kalau misalkan ada jalan yang sangat lurus, itu biasanya adalah jalan baru. Tenggarong Samarinda ini jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 30 kilo, dan kendaraan cukup padat karena beda kabupaten dan kota madya, namun masyarakatnya sudah hampir menyatu. Ada yang tinggal di Tenggarong kerja di Samarinda, ada yang kerja di Samarinda tinggal di Tenggarong. Makanya lalu lintas yang ada di rute ini cukup padat, baik orang berangkat kerja, sekolah maupun belanja ke Samarinda. Sebagai informasi buat masyarakat yang dari luar daerah, jangan khawatir kalau misalkan dalam perjalanan ini kekurangan bahan bakar atau gimana, karena kita keluar dari Samarinda ini ada Pertamina atau pom bensin yang ada di sini. Nah, ini pom bensin, ada kurang lebih jarak sekitar 3 kilo kita ketemu pom bensin sini. Dan nanti masuk di Tenggarong juga ada pom bensin lagi, pas di Tenggarong seberang, sebelum nyebrang ke jembatan Tenggarong. Bagi yang belum pernah melintas, tetap waspada dan hati-hati karena jalan di sini adalah berkelok-kelok, naik turun gunung. Jadi tetap waspada. Nah, pemirsa, mungkin kondisi gambar belum bagus karena memang cuaca gerimis saat kita pengambilan gambar ini, dan kita menggunakan HP biasa dan mungkin agak bergoyang-goyang karena kita tidak pakai tripod Tuhan. Tapi semoga bermanfaat video ini. Di perjalanan di tengah ada simpang 3 sana, yang sini ke Tenggarong, yang sana tadi ke Sebulu, ada yang ke Elm, ada Muara Kaman, ada ke daerah-daerah di sekitar Muara Ancalong. Yang ini ke Samarinda, tetap 2 jalur sampai kota, cukup berkelok-kelok. Hati-hati para pemirsa bila melintas sini, kecepatan cukup standar saja, sekitar 40-50. Bila sepi tidak perlu laju-laju karena memang kondisinya bisa lihat sendiri, hampir tidak ada jalan lurus. Kecepatan cukup segini rata-rata kami gunakan, karena memang kalau sudah lebih dari ini cukup berbahaya.
Yang kita perlu hati-hati sini roda 2 pemirsa. Roda 2 yang melintas ini semuanya rata-rata laju-laju karena memang tikungannya cukup memanjakan para rider-rider roda 2. Enak sekali kalau untuk nikung-nikung bagi para remaja di sini. Cuma ya memang hati-hati. Hati-hati, banyak kendaraan roda besar. Tenggarong Samarinda ini sudah cukup ramai jalanannya. Tidak lagi ada hutan, namun sepanjang jalan sudah cukup perkampungan. Sudah mulai padat penduduk. Jadi tidak perlu khawatirkan bagi para pengendara baik siang maupun malam hari. Karena lampu penerangan ini sepanjang jalan cukup terang. Nah, di rute ini ada jalannya cukup datar dan agak sedikit lurus. Cuma ada tikungan tajam di sini dan ini sangat berbahaya. Ini kadang-kadang pengguna jalan sempat termanjakan dengan ini dan di sini sering terjadi kecelakaan. Hati-hati pemirsa. Ini ada di kilometer berapa ini ya? Sekitar kilometer, coba kita lihat nanti ada pal kilometernya ya. Jalannya sangat lurus di sini. Cuma di sini tetap hati-hati. Sering terjadi kecelakaan di sini. Karena di sinilah power kendaraan kadang-kadang dimanjakan sama para pengemudi maupun rider roda 2 yang sering kadang-kadang mereka lupa. Jadi tetap hati-hati ya. Ini rutenya cukup bagus kalau misalkan geber sampai 100. Tapi hati-hati, tetap waspada. Karena jaraknya kurang lebih sekitar cuma 1 km saja yang lurus ini dan datar ini. Kilometer 6 ya, berada di kilometer 6 dari Tenggarong, dari jembatan Tenggarong. Dan di kilometer 6 ini juga ada tanjakan, ini juga sangat bahaya, sering terjadi kecelakaan di sini. Karena cukup tinggi pemirsa, biarpun jalannya sudah dipotong beberapa kali. Baik yang dari arah Tenggarong yang kadang-kadang turun langsung menikung nih, bekas-bekas kecelakaan atau truk yang tidak kuat di sini, terganjal di sini nih pemirsa. Batas tengah sering ditabrak. Hati-hati buat pengendara roda 4 khususnya. Karena di sini memang tanjakan yang jalannya juga tidak bagus, agak keriting sedikit. Nah, terpaksa kita pindahkan gigi karena tanjakan tinggi memang. Nampak mobil kita bergoyang-goyang tadi. Sampai kamera kita juga bergoyang-goyang. Nah, setelah itu jalannya agak bagus dan agak datar, cuma masih berkelok-kelok. Jadi banyak genangan air di atas ini setelah tanjakan itu. Oke pemirsa, kita sudah memasuki Samarinda Tenggarong dan sudah di kota Tenggarong. Ini masuk sebelum jembatan Tenggarong. Sebentar lagi kita akan menyeberangi sungai untuk menuju ke kota Tenggarong ya. Waktu tempuh kita dari Samarinda ke Tenggarong dengan kondisi cuaca yang gerimis dan kepadatan lalu lintas yang cukup sedang. Kita gunakan mobil Triton Mitsubishi kurang lebih sekitar
35 menit. Nah, ini kita masuk ke jembatan Kutai Kartanegara yang cukup monumental. Bangunannya cukup megah dan sangat indah. Kalau malam hari cukup cantik di sini. Karena jembatan ini terbentang di antara ada yang namanya Pulau Kumala, pemirsa. Dari atas jembatan ini nampak Pulau Kumala di sebelah sana. Sana itu ada Pulau Kumala, dan kalau malam jembatannya sangat cantik. Demikian pemirsa, mudah-mudahan rute kita kali ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang belum pernah ke Tenggarong. Mudah-mudahan menjadi referensi untuk kelak mencari informasi bila mau ke Tenggarong. Rutenya cukup gampang, satu jalur saja, tidak ada jalur-jalur lain, karena jalur yang 2 jalur Samarinda Tenggarong cukup 1. Nah, ini kita sudah masuk di kota Tenggarong. Cukup bersih kotanya, sangat bersih sekali. Dan saya lihat memang cukup rapi kota Tenggarong ini. Jadi kalau teman-teman mau datang ke Tenggarong, karena kota ini adalah kota wisata religi, jadi sekitar bulan September Oktober itu banyak kegiatan selama 1 bulan full. Itu ada acara ERO namanya, yaitu upacara adat Kerajaan Kutai Kartanegara yang dihadiri oleh hampir semua kerajaan yang ada di Asia Tenggara. Kerajaan Thailand, kerajaan macam-macam datang, Malaysia juga datang, dan turun dari jembatan langsung disambut sama kantor bupati. Nah, kita sudah sekarang masuk wilayah kota Tenggarong. Oke pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan ketemu di part berikutnya. Kita lihat suasana kota Tenggarong berikutnya. Jangan lewatkan video kami untuk selalu like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum, salam sehat, salam sejahtera kepada semua teman-teman yang ada di seluruh tanah air.